Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani binti Muhammad Rashid. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di UPT SMP Negeri 1 Selima Punggah-Punggah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait tentang tugas LK3, yaitu membuat video sumber belajar. Adapun materi pada video sumber belajar saya pada kali ini adalah meyakini kitab-kitab Allah yang merupakan materi pelajaran di kelas 8 fase D. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambah pemahaman terkait tentang materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak peta konsep berikut ini. Yang pertama, siswa nantinya akan memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis cara menjadi generasi pencinta Al-Quran. Dan yang terakhir, siswa mampu mengevaluasi hikmah mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu dengan sikap toleran. Untuk memahami materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari iman. Iman menurut bahasa artinya adalah percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, apa sih pengertian kitab? Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Nah, kitab-kitab ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab ini mengandung ajaran tentang tauhid, ibadah, akhlak, hukum, serta petunjuk tentang kehidupan sosial dan moral. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan banyak sekali kitab, lebih kurang 104 kitab. Namun, hanya 4 kitab yang wajib kita imani. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini mengandung hukum-hukum baik hukum sosial maupun keluarga dan beberapa sejarah Bani Israel. Nah, kitab ini diberikan kepada Bani Israel itu sendiri, yaitu pada abad 13 sebelum Masehi, dan bahasa yang digunakan pada kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dan kitab ini diturunkan di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai. Nah, kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berisi nyanyian, doa, dan pujian yang ditulis dalam bentuk syair atau puisi yang diturunkan kepada Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan, yang pada saat itu Nabi Daud alaihissalam bertahta sebagai seorang raja Bani Israel.
dan kitab tersebut diturunkan dengan menggunakan bahasa Qibti. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil mengandung ajaran-ajaran tentang tauhid, keesaan Allah, kasih sayang, pengampunan, keadilan, dan cinta kepada sesama, serta akan datangnya Rasul setelah Nabi Isa, yaitu penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang ajaran-ajaran ini sering disampaikan melalui perumpamaan dari khutbah. Injil awalnya ditulis dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa dan para pengikutnya, yaitu kaum Bani Israel, dan diturunkan di Baitul Ilya pada permulaan abad 1 Masehi. Nah, kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir dari Allah SWT. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran tentang tauhid, ibadah, akhlak, hukum, serta kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dan menjadi sumber utama hukum Islam atau hukum syariah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, Al-Quran ini sendiri diturunkan tepatnya di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi pada kaum Quraisy. Bagaimana cara menjadi generasi pencinta Al-Quran? Yang pertama adalah membaca. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran berikutnya, maka kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu tajwid. Nah, setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami. Artinya di sini memahami adalah setelah membaca, diharapkan siswa mampu membaca terjemahan Al-Quran. Nah, setelah mampu memahami arti dari apa yang terkandung dalam Al-Quran, selanjutnya siswa ibu diharapkan mampu menadaburinya. Menadaburinya maksudnya di sini adalah merenungkan makna dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tangga yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Mengamalkan di sini artinya adalah melaksanakan apa saja yang terkandung dalam Al-Quran yang demi untuk mewujudkan akhlak terpuji. Nah, itu merupakan wujud rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Nah, kesimpulan dari materi pada hari ini adalah kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Karena kitab-kitab itu semua merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.